أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وجل فرجهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukankah ada hikmah di balik setiap kisah? Begitulah ujung kalimat yang muncul setiap kali mengakhiri uraian panjang pada kisah-kisah Nabi yang dikupas dalam buku The Prophetic Wisdom. Kisah-kisah kearifan para Nabi. Memang kalau dilihat dari judul buku ini, bukan sesuatu yang baru. Namun, kupasan dan sajian hikmah yang diungkap oleh Ustaz Miftah dalam buku tersebut terbilang baru dan menyegarkan. Ada hal-hal yang tidak diperkirakan dalam mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup para nabi Allah. Sejuk, mengalir, dan mendalam adalah kesan yang saya dapatkan selama membaca. Apalagi penulisnya mumpuni dalam tasawuf dan filsafat, maka sajian buku ini menambah rasa renyah dan nikmat saat menelusuri lembar demi lembar. Tidak terasa, buku yang saya dapatkan langsung dari penulisnya ini kurang lebih sepekan tuntas dibaca. Biasanya saya tidak secepat ini dalam membaca buku yang berkaitan dengan agama. Masalah diksi dan istilah serta kejelimetan penulis dalam menggunakan bahasa yang kadang membuat saya enggan untuk menyelesaikan baca hingga tuntas pada buku ini. Kendala tersebut tidak saya dapatkan. Memang ada yang kurang, mungkin diabaikan karena mengejar konten, yaitu sumber bacaan atau referensi yang hanya muncul pada footnote. Meski buku ini sebuah refleksi, alangkah baiknya kalau buku-buku yang menjadi sumber bacaan dibuat dalam daftar pustaka. Kemudian yang terasa mengganggu berkaitan dengan tidak adanya subbab. Padahal dalam satu babnya pembahasan terbagi dalam beberapa kisah yang disertai hikmahnya. Selintas kalau melihat fisiknya, buah pena Ustaz Miftah ini terbilang langka. Cover bukunya sederhana, tapi mengandung filosofi yang mesti ditafsirkan. Lintasan putih mirip kumparan nih yang menjebot ke dalam lingkaran merah. Lintasan putih bergelombang ini kalau boleh ditafsirkan kemungkinan adalah fragmen kisah hidup umat manusia sepanjang sejarah. Sedangkan bulatan merah adalah hikmah, wisdom, atau kearifan yang muncul dari fragmen-fragmen kehidupan umat manusia. Jadi, kearifan dapat diketahui dari lintasan-lintasan berbagai peristiwa yang pernah dijalani di dunia oleh para pendahulu. Umat manusia yang hidup pada masa sekarang ini cukup merenungkan dan mengaitkannya dengan kondisi yang sedang dialaminya. Adakah kesamaannya dengan fragmen-fragmen hidup yang dialami orang-orang terdahulu yang berhasil mengambil hikmah? Pertanyaan inilah yang tampaknya dijawab oleh penulis buku The Prophetic Wisdom. Di dalamnya ada kisah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, dan Ayub alaihimussalam. Sejarah manusia dari sejak Adam alaihissalam hingga sekarang bergerak menuju kesempurnaan. Perbaikan demi perbaikan, penyempurnaan dari yang belum tuntas. Dan daya cipta karya manusia semakin hari tumbuh berkembang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setiap zaman pasti memiliki kekhasan masing-masing, tapi hikmah dan nilai-nilai yang menaunginya terdapat kesamaan. Hikmah dari setiap zaman inilah yang kadang sulit untuk direkuk karena keterbatasan kemampuan kita dalam memahami teks dan konteks atas kisah-kisah terdahulu. Akhirnya kita berani mengabaikan amanat ilahi karena nurani dan kesadaran yang terdapat dalam diri fitrah tidak muncul. Banyak faktor yang membuat kesadaran dan nurani manusia tidak tergugah. Di antaranya kecenderungan pada materi, sombong,
iri, dan rakus. Adam dan Hawa jatuh karena rakus. Sudah diberi keluasan hidup di surga, tetap tertarik untuk melanggar karena potensi rakusnya digoda iblis sehingga muncul dan diturunkan ke dunia, ke bumi. Iblis diusir Tuhan karena sombong, merasa dirinya mulia daripada makhluk lainnya. Kabil membunuh Habil karena iri. Juga orang-orang jahat yang dalam sejarah bernasib naas, tidak jauh dari rakus, iri, dan sombong. Seruan dakwah para nabi Allah dinilai tak bermanfaat. Seruan nabi Allah dianggap sekedar ikawan anak kemarin sore yang tidak mengandung kekayaan, yang tidak mengandung pelajaran dan petunjuk dalam menambah kekayaan dan keuntungan materi. Kebahagiaan diukur dengan materi, bukan pada bukan pada nikmat dan anugerah hidup yang sudah diberikan Tuhan dengan cuma-cuma. Ingkar atas nikmat Allah yang kemudian membuat Tuhan menunjukkan kekuatannya dengan berbagai azab dan musibah yang mengakibatkan musnahnya sebuah kehidupan. Tengok kisah Nabi Lut alaihissalam yang berhadapan dengan kaum Sodom, atau umat Nabi Nuh alaihissalam yang tenggelamkan dalam sebuah banjir besar. Memang tidak semua Nabi Allah berhadapan dengan orang-orang zalim atau berhadapan dengan musuh-musuh yang jahat. Nabi Ayub alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam berhadapan dengan keluarganya. Dalam praktik ini, Tuhan memberikan ajaran bahwa yang menjadi halangan menuju Allah bukan masyarakat dan penguasa, tetapi justru dari keluarganya, dari orang-orang yang terdekat. Manusia yang teguh dengan keyakinan jelas akan memilih Tuhan ketimbang anak dan istri. Ya. Manusia yang teguh dengan keyakinan jelas akan memilih Tuhan ketimbang anak dan istrinya atau orang-orang yang terdekat dengannya. Banyak sisi lain dari fragmen-fragmen para nabi Allah yang dikupas oleh Ustaz Miftah melalui buku Prophetic Wisdom dengan bernas dan dihubungkan dengan kondisi kehidupan manusia modern kekinian. Hampir setiap bagian kehidupan yang kita jalani masuk dalam kupasan. Melalui kisah-kisah para nabi Allah, guru kita, penulis Prophetic Wisdom, menyindir dan menyadarkan betapa berharganya hidup di bawah naungan ilahi. Betapa tersesatnya manusia kalau tidak mengambil jalan agama dan mengarahkan hidupnya bukan kepada Allah. Karena itulah, harapkan diri kita, hadapkan dia, gerakkan kita, dorong diri kita untuk semata-mata kepada Allah. Agar tidak tersesat dan tidak salah memilih jalan hidup atau terulangnya peristiwa kelam masyarakat terdahulu. Penulis buku The Prophetic Wisdom dengan bahasa yang halus menyeru pembacanya untuk berpegang teguh pada tauhid, nubuah, dan amal soleh. Seorang manusia yang meyakini Tuhan sebagai Yang Maha Esa pasti beriman dan menerima sepenuh hati kehadiran Sang Nabi beserta risalahnya. Orang yang menerima Sang Nabi pasti dalam melaksanakan aktivitasnya tidak keluar dari tuntunan dan risalah yang berasal dari Sang Nabi, yang juga itu berarti dari Tuhan. Merekalah yang pantas berada dalam bahtera keselamatan Safinatul Nazah bersama nakoda ilahi hingga tiba di sebuah pelabuhan akhir dengan tentu saja selamat, sentosa, sejahtera sampai pada pelabuhan terakhir. Adakah bahtera itu yang memimpin kita, yang menggerakkan kita pada pelabuhan terakhir itu? Siapa nakoda yang dimaksud? Telusuri lembar demi lembar dalam buku The Prophetic Wisdom. Insya Allah dengan membacanya akan membuat pikiran Anda semakin terbuka dan menambah kesadaran dalam beragama.
Shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.